Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurenun Kolbia sebagai pengganti moderator sementara di video ini. Nah, pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang media pameran yang berhubungan dengan teknologi media informasi. Adapun kelompok-kelompok saya yaitu yang pertama diri saya sendiri Nurenun Kolbia, yang kedua adalah Asfirda Masrudin, yang ketiga adalah Muhammad Ibrahim Syam, yang keempat adalah Akra Afrilah, yang kelima adalah Sarman, yang keenam Irfan, yang ketujuh adalah Ahmad Husain Nur. Baiklah, tanpa bertele-tele lagi, mari kita masuk kepada pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai apa itu media pameran. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurainun Kolbia, dan mari kita masuk kepada pembahasan materi ini. Nah, media adalah suatu wadah atau sarana yang dapat digunakan untuk menyalurkan suatu informasi ataupun pengetahuan yang ada. Sedangkan pameran adalah tempat di mana kita bisa menyaksikan atau menikmati suatu mahakarya yang memiliki makna di dalamnya. Nah, gabungan dari media pameran adalah sebuah tempat atau sarana penyaluran informasi dan pengetahuan melalui unsur visual ataupun gambar dalam berbagai macam jenis yang dapat disaksikan oleh khalayak umum. Biasanya, pameran ini sangat erat kaitannya dengan media, sebab di dalam pameran terdapat beberapa mahakarya yang memiliki suatu informasi ataupun pengetahuan di dalamnya. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai ragam-ragam jenis pameran. Ragam pameran. Media pameran dikenal juga dengan sebutan display media. Media pameran atau display media digunakan sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang menarik bagi penggunanya. Sama halnya seperti media cetak, jenis media pameran juga bervariasi mulai dari benda sesungguhnya yang disebut dengan istilah relia, sampai kepada benda tiruan yang berupa replika dan model. Penggunaan media pameran dilakukan dengan cara memasangnya di suatu tempat tertentu, sehingga pesan dan informasi yang terdapat di dalam media tersebut dapat diamati dan dipelajari oleh khalayak. Dan media ini memiliki 4 ragam media pameran, yaitu yang pertama relia, yang kedua model, yang ketiga diorama, dan yang keempat poster. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Ibrahim Syam. Sedikit materi yang berjudul relia. Relia adalah sebuah objek visual yang memiliki informasi atau pengetahuan di dalamnya sesuai dengan bentuk aslinya. Sebagai objek nyata, relia merupakan alat bantu belajar yang bisa memberikan pengalaman belajar secara langsung atau real learning experience kepada penggunanya. Relia oleh karenanya banyak digunakan dalam proses belajar mengajar sebagai alat bantu dalam memperkenalkan sebuah objek baru. Relia sebagai sebuah media mampu memberikan pengalaman nyata tentang hal-hal yang sebelumnya hanya digambarkan secara abstrak sesuai kata-kata atau hanya dengan menggunakan gambar atau visual. Contoh relia yang paling mudah diperlihatkan adalah pada koin atau mata uang, spesies tumbuhan, hewan, mesin produksi, dan peralatan. Relia memberi kesempatan kepada penggunanya untuk mengamati dan menyentuh bagian-bagian objek yang digunakan sebagai relia. Relia bisa memberikan pengalaman belajar langsung dan bersifat nyata bagi penggunanya. Pengalaman ini diperoleh dari sebuah relia tidak bisa diperoleh melalui medium lain. Relia adalah benda asli atau
orisinal yang digunakan sebagai medium untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Sebagai sebuah medium, relia tidak mengalami perubahan sama sekali, akan tetapi kesulitan kadang timbul dalam menghadirkan relia secara utuh di dalam sebuah ruangan. Oleh karena itu, beberapa modifikasi terdapat relia yang akan digunakan seringkali perlu dilakukan. Yang kedua yaitu model. Model dapat diartikan sebagai benda pengganti yang fungsinya ditujukan untuk menggantikan benda sebenarnya. Model digunakan sebagai medium informasi untuk menjelaskan konsep dan pengetahuan tentang proses, sistem atau objek belajar dalam bentuk yang sederhana, jelas, dan menarik. Penggunaan dalam proses belajar dapat memberikan keuntungan, yaitu memberikan pengalaman nyata dan konkret kepada pengguna karena satu dan lain hal yang tidak bisa dipisahkan melalui realia. Contoh model yang paling mudah adalah globe atau bola dunia. Globe dapat dipakai sebagai model bumi karena medium cetak maupun medium visual tidak dapat menggambarkan penampilan fisik bumi secara utuh. Model sebagai media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi model statis dan model dinamis. Model statik adalah benda tiruan dari sebuah benda atau spesimen yang digunakan untuk keperluan pembelajaran. Contoh model statik yaitu model anatomi tubuh manusia dan model penampang mesin yang memperlihatkan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Sedangkan model dinamis adalah medium pameran yang dapat menggambarkan kaitan antar komponen yang dapat digerakkan sehingga mampu memperlihatkan sebuah proses yang berlangsung di dalamnya. Model dinamis digunakan sebagai media pembelajaran karena mampu memperlihatkan mekanisme kerja dari sebuah sistem. Contoh model dinamis sebagai media pembelajaran adalah model sebuah mesin yang dapat memperlihatkan bagaimana komponen yang terdapat pada mesin tersebut saling bersinergi untuk menghasilkan sebuah produk. Nama saya Sarman dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang atau akan melanjutkan materi saya tentang jenis-jenis model. Maka saya akan membahas tentang jenis-jenis model. Yang pertama itu Extra, model yang dibuat sama persis dengan aslinya, hanyalah berbeda ukuran saja. Yang kedua, simply made, model yang dibuat sederhana mungkin. Yang ketiga, static, model yang dapat bergerak. Yang keempat, working, model yang mendemonstrasikan fungsi dari benda tersebut. Yang kelima, kutahui model ini telah dipotong beberapa pendemonstrasian fungsinya. Yang keenam, transparent, model yang dibuat dari bahan yang tersebut pandang. Cross sectional, model yang hanyalah potongan saja yang disajikan baik benda, lokasi, fungsi dari suatu benda. Terima kasih. Selamat. Baik, selanjutnya adalah pengertian tentang diorama. Nah, diorama itu adalah media pameran statis atau media gambar visual yang ditampilkan secara statis atau bergerak yang menggunakan teknik 3 dimensi atau teknik digital, biasanya untuk menceritakan kejadian masa lalu ataupun masa yang akan datang. Contohnya seperti gambar yang akan saya berikan ini.
Ini adalah sebuah contoh diorama di mana kejadian masa lalu dan juga kejadian yang akan terjadi di masa depan. Kebanyakan diorama digunakan untuk mempresentasikan bahwa mengenai informasi bahwa akan dibentuk entah itu suatu peradaban baru atau mungkin membahas tentang peristiwa-peristiwa yang ada di zaman dahulu, baik itu dari benda-benda yang akan dipresentasikan ataupun suatu kejadian. Oke, selanjutnya adalah poster. Nah, di sini poster merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara sederhana dan komprehensif tentang sesuatu yang berkaitan dengan aspek intelektual dan sikap. Contoh seperti gambar di bawah, bahwa aspek yang menunjukkan tentang intelektual dan sikap adalah di mana kita harus berhati-hati dalam menjaga kesehatan kita, mengingat bahwa sekarang sedang menyebar virus yang bernama virus corona atau COVID-19 yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Ini adalah salah satu contoh dari poster tersebut. Baiklah, kita sampai kepada kesimpulan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan mengenai 4 ragam tadi. Nah, di sini kesimpulannya adalah media pameran adalah sebuah sarana yang efektif dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada audiens atau khalayak umum. Nah, di dalam penjelasan tadi mengenai 4 ragam media pameran, yang pertama adalah relia. Relia adalah bentuk visual ataupun gambar yang menyerupai bentuk benda aslinya. Dan yang kedua adalah model, yang merupakan visual atau gambar yang dibuat menyerupai aslinya akan tetapi ukurannya berbeda atau mungkin dijadikan sebagai pengganti dari bentuk asli tersebut. Dan yang ketiga adalah diorama. Diorama adalah sebuah gambar atau visual yang bergerak untuk menggambarkan sebuah kejadian, peristiwa, ataupun informasi yang ada. Biasanya diorama berbentuk digital yang disajikan dalam bentuk 3 dimensi. Dan yang terakhir adalah poster. Poster adalah visual atau gambar yang ditunjukkan untuk menjadi media komunikasi dalam aspek sikap ataupun intelektual. Nah, terima kasih untuk menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.